Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi di channel Bude Idris. Di video kali ini Bude mau memasak udang goreng tepung crispy. Siapkan 500 gram udang yang sudah dibuang kepala, kulit dan juga kotorannya. Bude cuma menyisakan bagian ekornya yang tidak dikupas. Kemudian dikerat-kerat kedua sisinya seperti ini. Kemudian marinasi dengan garam, kaldu bubuk, dan juga lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Diaduk-aduk supaya tercampur merata dan didiamkan sekitar 10 menit supaya bumbu meresap. Siapkan juga 250 gram tepung terigu dan beri garam, kaldu jamur, lada bubuk masing-masing setengah sendok makan dan baking powder sekitar setengah sendok teh. Diaduk-aduk supaya semuanya tercampur merata. Kemudian bagi adonan menjadi dua bagian, satunya menjadi tepung basah, ini sekitar 4 sendok makan, tambahkan air secukupnya. Ini kira-kira seperti ini tingkat keencerannya. Lanjut, baluri udang dengan tepung kering terlebih dahulu. Kemudian baluri dengan tepung yang basah. Dan baluri lagi dengan tepung kering. Setelah itu lanjut digoreng. Ini udangnya sudah dibaluri dengan tepung kering. Kemudian panaskan minyak goreng dan goreng udang dalam minyak panas api sedang. Jangan lupa dibolak-balik supaya kedua sisinya matang merata. Udang sudah kecoklatan, sudah matang, segera angkat dan tiriskan. Dan goreng sisa udang sampai selesai. Sudah matang, siap disajikan. Tara, udang goreng tepung crispy siap dinikmati. Di video kali ini Bude mau membuat ikan bakar. Kali ini Bude menggunakan 4 ekor ikan kembung. Teman-teman juga bisa menggantinya dengan ikan yang lain. Pokoknya sesuai selera. Beri perasan jeruk nipis dan didiamkan sekitar 10 menit. Adapun bumbu yang dihaluskan ada 6 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 2 butir kemiri, 1 ruas kunyit, 1 ruas jahe dan juga cabai merah keriting. Kalau yang suka pedas bisa ditambah dengan cabai rawit merah. Tingkat kepedasan sesuai selera. Kali ini Bude menghaluskan bumbunya dengan di blender. Tambahkan minyak goreng supaya mudah dihaluskan. Ini bumbu sudah halus, tambahkan garam, kaldu jamur masing-masing 1 sendok makan, ketumbar bubuk dan juga lada bubuk masing-masing setengah sendok teh. Tambahkan juga
sekitar 5 sendok makan kecap manis. Tingkat kemanisan sesuai selera. Kemudian diaduk-aduk supaya bumbu larut dan tercampur merata. Tuang bumbu ke ikan kembung dan baluri ikan sampai merata. Kemudian didiamkan sekitar 10 menit supaya bumbu meresap. Ini setelah ikan didiamkan sekitar 10 menit, bakar ikan menggunakan pan grill atau juga bisa menggunakan teflon. Dibakar menggunakan api kecil saja supaya tidak mudah gosong. Dan jangan lupa dibalik supaya matang merata. Baluri lagi di atasnya dengan sisa bumbu. Ini setelah beberapa kali dibolak-balik, ikannya sudah matang merata, bumbunya juga sangat meresap pastinya. Siap diangkat dan disajikan. Dimakan untuk lauk nasi hangat dengan tambahan sambal kecap ataupun sambal tomat, pastinya enak banget. Tara, ikan kembung bakar siap dinikmati. Di video kali ini, Bude mau memasak sayur bening bayam yang enak seger. Yang pastinya sangat simpel dan mudah dibuatnya. Bumbunya cuma diiris-iris. Bagaimana cara membuatnya? Yuk simak video Bude sampai selesai. Siapkan 1 ikat bayam yang sudah dibuang akarnya, disiangi, dicuci bersih, kemudian ditiriskan. 1 buah jagung manis yang sudah disisir. Setelah disisir, dicuci ya teman-teman supaya nanti kuah sayur bayamnya tidak keruh. 1 buah wortel yang sudah dikupas dan diiris tipis. Adapun bumbu-bumbunya ada 5 siung bawang merah diiris-iris tipis. 3 siung bawang putih, 1 buah tomat yang dibuang pangkalnya dan dipotong-potong agak besar. Ini yang membuat sayur bayamnya lebih segar. Tambahkan 2 ruas kecil temu kunci dan juga 1 ruas lengkuas yang diiris-iris tipis serta 3 lembar daun salam. Didihkan air dan masukkan semua bumbunya kecuali tomat dan masukkan jagung serta wortelnya. Ditutup, dimasak sampai matang sampai sayurannya empuk.
Ini sayurannya sudah matang, masukkan sayur bayam dan juga irisan tomatnya. Tambahkan garam, kaldu jamur, dan juga gula pasir masing-masing 1 sendok makan. Diaduk-aduk supaya bumbu larut dan tercampur merata. Dimasak sebentar saja ya teman-teman, cukup sampai mendidih kembali. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel Bude, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Dan juga tekan tombol loncengnya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi video terbaru dari Bude. Yang sudah subscribe, Bude ucapkan terima kasih. Jangan lupa koreksi rasa, apa yang masih kurang bisa ditambah. Karena ini tadi kurang asin, Bude menambahkan garam lagi sekitar setengah sendok makan. Sudah matang, siap disajikan. Tara, sayur bening bayam siap dinikmati. Di video kali ini, Bude mau memasak tumis kangkung bumbu tauco. Siapkan 1 ikat kangkung yang sudah disiangi, dicuci bersih kemudian ditiriskan. Adapun bumbu-bumbunya, ini ada 6 siung bawang merah diiris-iris tipis, 4 siung bawang putih diiris-iris tipis juga, 4 cabai merah keriting. Bude menggunakan sekitar 10 buah cabai merah keriting. Diiris-iris menyerong ataupun bulat, pokoknya sesuai selera. Yang suka pedas tambahkan cabai rawit merah, tingkat kepedasan sesuai selera. Satu buah tomat dipotong dadu agak besar. 2 lembar daun salam, 1 ruas lengkuas yang sudah diiris tipis, garam setengah sendok teh, gula pasir setengah sendok makan, dan kaldu jamur 1 sendok makan. 1 sendok makan tauco. Karena ini tauco sudah asin, jadi garamnya sedikit saja teman-teman. Bumbu bahan sudah siap, mari kita masak. Panaskan minyak goreng, kemudian tumis irisan bawang merah serta irisan bawang putih sampai layu. Bawang merah, bawang putih sudah layu, masukkan tauconya. Digoseng-goseng, ditumis sampai tauco matang dan berbau harum. Kemudian masukkan irisan cabai, daun salam, dan lengkuas. Gongsreng-gongsreng kembali sampai cabenya layu. Kemudian masukkan air secukupnya. Masukkan juga garam, gula pasir, serta kaldu jamurnya. Ditumis, digongsreng-gongsreng sampai bumbu larut dan mendidih. Ini kuah sudah mendidih, masukkan kangkungnya. Dimasak, digongsreng-gongsreng, dibolak-balik. Tidak perlu ditutup karena ini kangkung cepat matang. Dimasak menggunakan api besar supaya kangkungnya tetap berwarna hijau, tetap cantik. Pokoknya selama masak dibolak-balik terus kangkungnya sampai kangkung matang. Tapi jangan terlalu matang supaya masih keras, masih kriuk kangkungnya. Dari aroma bumbu tauconya sudah sangat menggoda.
Ini sayur kangkung sudah matang, terakhir masukkan potongan tomatnya. Dimasak kembali sampai tomatnya layu. Koreksi rasa, apa yang masih kurang bisa ditambah. Siap disajikan. Tumis kangkung bumbu tauco cocok banget untuk menu harian. Dimakan pakai nasi hangat untuk sarapan, makan siang, ataupun makan malam. Pokoknya enak banget. Teman-teman wajib coba loh. Tara, tumis kangkung bumbu tauco siap dinikmati. Di video kali ini, Bude mau memasak sambal ikan pindang kemangi. Siapkan 4 ekor ikan pindang keranjangan. Ada juga daun kemangi, ini sudah disiangi dan nanti mau dicuci bersih. Adapun bahan sambalnya ada tomat, bawang merah, bawang putih, cabai hijau keriting, cabai merah keriting, dan juga cabai rawit merah. Ini semuanya sudah direbus. Tambahkan setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, 1 sendok teh terasi matang, dan juga gula merah secukupnya. Kemudian diulek ya teman-teman, seperti ini. Kali ini Bude menghaluskannya diulek manual seperti ini. Teman-teman juga bisa menghaluskannya dengan di blender ataupun di chopper. Diulek halus tapi masih bertekstur seperti ini. Sambalnya sudah jadi, sisihkan terlebih dahulu. Kemudian goreng ikan pindang keranjangan, digoreng sampai agak kering. Kemudian dibalik supaya kedua sisinya matang merata. Ini ikan pindangnya sudah matang, sudah agak kering, segera angkat dan tiriskan. Lanjut goreng sambal dalam minyak goreng bekas menggoreng ikan. Ditumis, digongsreng-gongsreng sampai harum. Ini sambalnya sudah harum, masukkan ikan pindang yang sudah digoreng. Terakhir masukkan daun kemanginya. Ditumis, digongsreng-gongsreng sampai daun kemanginya layu. Sambal ikan pindang daun kemangi ini enak, sedap banget. Dari aroma kemanginya sangat menggoda. Teman-teman wajib coba loh. Jangan lupa koreksi rasa, sudah pas belum asin manis gurihnya. Kalau sudah pas, matikan api dan siap disajikan. Tara, sambal ikan pindang kemangi siap dinikmati. Di video kali ini, Bude mau membuat bakwan kentang. Cocok banget buat cemilan ataupun lauk makan nasi. Bagaimana cara membuatnya? Pertama-tama siapkan buah-buah kentang ukuran besar yang sudah dikupas, dicuci bersih, kemudian diparut kasar seperti ini. Satu buah wortel yang sudah dikupas kulitnya dan dicuci bersih juga. Ini kentang dan wortelnya sudah selesai diparut. Kira-kira seperti ini. Kemudian dicuci bersih, ditiriskan lalu diperas. Setelah diperas, dipotong-potong seperti ini. Kemudian dicincang.
Wortel kentang parutnya selesai dicincang, masukkan ke dalam wadah. Potong-potong 1 batang daun bawang. Tiga batang daun seledri. Kemudian masukkan ke dalam wadah. Tambahkan 2 butir telur ayam, 3 siung bawang putih yang sudah dihaluskan. Tambahkan garam dan juga kaldu jamur, ketumbar, serta lada bubuk masing-masing 1 sendok teh. Diaduk-aduk supaya bumbu tercampur merata. Kemudian tambahkan 3 sendok makan tepung beras, 3 sendok makan tepung terigu, dan 1 sendok makan tepung maizena. Diaduk-aduk supaya tercampur merata. Lanjut panaskan minyak goreng. Kemudian goreng adonan bakwan kentangnya dalam minyak panas, api sedang ya teman-teman. Sekiranya bawahnya sudah kokoh, dibalik. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel Bude, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Dan juga tekan tombol loncengnya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi video terbaru dari Bude. Ini kedua sisinya sudah matang merata, sudah kecoklatan, segera angkat dan tiriskan. Dan goreng sisa adonan sampai selesai. Tara, bakwan kentang siap dinikmati. Di video kali ini Bude mau memasak sayur pakcoy siram bawang putih. Siapkan 2 bonggol sayur pakcoy yang dibuang bonggolnya seperti ini. Kemudian sisihkan, dicuci bersih, dan kemudian ditiriskan. Bumbu yang dicincang, Bude memakai 7 siung bawang putih. Dicincang memakai chopper mini seperti ini atau juga bisa menggunakan pisau. Dipotong-potong terlebih dahulu sebelum dicincang supaya mudah dihaluskan. Siapkan sekitar 10 sendok makan air putih. Masukkan 2 sendok makan saus tiram. 1 sendok makan kecap asin. 1 sendok makan minyak wijen. Garam dan juga kaldu jamur masing-masing setengah sendok teh. Diaduk-aduk supaya bumbu larut dan tercampur merata.
Larutkan 1 sendok makan tepung maizena menggunakan air. Bumbu semuanya sudah siap, mari kita masak. Didihkan air dan beri 1 sendok makan garam. Kalau sudah mendidih, rebus sayur pakcoynya sampai matang. Dibolak-balik supaya matang merata. Ini sayur pakcoynya sudah matang, segera diangkat dan tiriskan. Lanjut, panaskan minyak goreng. Kemudian tumis bawang putih cincangnya sampai harum, sampai kecoklatan. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel Bude, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Dan juga tekan tombol loncengnya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi video terbaru dari Bude. Bawang putih sudah kecoklatan, diangkat separuh, sisihkan untuk nanti taburan. Kemudian masukkan larutan bumbunya. Kalau sudah mendidih, masukkan larutan tepung maizenanya. Diaduk-aduk sampai benar-benar matang, sampai mendidih. Ini kira-kira tingkat keencerannya seperti ini. Sudah mendidih, koreksi rasa, apa yang masih kurang bisa ditambah. Tata sayur pakcoy ke piring saji. Kemudian siramkan bumbu ke atas sayur pakcoy. Terakhir taburi dengan bawang putih cincang goreng. Tara, sayur pakcoy siram bawang putih siap dinikmati. Di video kali ini, Bude mau membuat mie letek rebus khas Bantul, Yogyakarta. Pertama-tama, siapkan mie letek. Ini ada 2 keping, dan ini nanti direndam dengan air biasa selama 30 menit sampai mie leteknya kenyal. Ini setelah direndam dengan air biasa selama 30 menit, mie-nya sudah kenyal dan siap diolah. Adapun tambahan sayurannya, Bude menggunakan kol atau kubis, dipotong-potong. Potong-potong juga 1 batang daun bawang. Adapun bumbu yang dihaluskan ada 3 siung bawang putih, 2 butir kemiri, 1 sendok makan ebi atau udang kering yang sudah direndam dengan air hangat, dan setengah sendok makan garam supaya lebih mudah dihaluskan. Kali ini Bude menghaluskannya di ulek manual. Teman-teman bisa juga menghaluskannya dengan di blender ataupun di chopper. Karena Bude hanya membuat sedikit mie letek rebusnya, jadi cukup di ulek manual. Kemudian panaskan minyak goreng, tumis bumbu yang sudah dihaluskan sampai matang, sampai benar-benar harum. Ini bumbu sudah matang, sudah harum. Masukkan 1 butir telur. Kemudian diorak-arik.
dimasak sampai telur benar-benar matang. Kali ini Bude menggunakan telur ayam. Kalau teman-teman ada telur bebek, bisa menggunakan telur bebek supaya mie letek rebusnya lebih gurih, lebih enak pastinya. Dan ini telur orak-ariknya sudah matang. Masukkan ayam suwir. Ayamnya bisa ayam goreng ataupun direbus ya teman-teman. Yang penting ayamnya sudah matang. Digongsreng-gongsreng supaya tercampur merata. Kemudian tambahkan air sekitar 500 ml. Mau kuah nyemek ataupun kuahnya yang banyak, pokoknya sesuai selera. Lalu masukkan setengah sendok makan kaldu bubuk dan 1/4 sendok makan lada bubuk. Diaduk-aduk supaya tercampur merata dan ditunggu sampai mendidih. Ini kuah sudah mendidih, masukkan sayuran dan juga daun bawang yang sudah dipotong-potong. Ditunggu sampai sayurannya layu. Ini sayurannya sudah layu atau setengah matang, masukkan mie leteknya. Diaduk-aduk sampai tercampur merata dan juga mie leteknya lebih lembut, lebih kenyal. Tidak perlu terlalu lama ya teman-teman merebus mie leteknya. Cukup tercampur merata dan mendidih kembali. Jangan lupa koreksi rasa, sudah pas belum asin gurihnya. Kalau sudah pas, matikan api dan siap disajikan. Terakhir taburi dengan daun seledri yang sudah diiris-iris dan bawang merah goreng. Mie letek rebus ini enak seger banget, mau dibikin kuah yang banyak ataupun kuah nyemek, pokoknya sesuai selera teman-teman. Tara, mie letek rebus khas Bantul, Yogyakarta siap dinikmati. Di video kali ini, Bude mau memasak gulai usus sapi. Pertama-tama siapkan usus sapi, ini sudah direbus sampai empuk. Pas merebusnya diberi daun salam, daun jeruk, jahe, serta serai. Ini berguna untuk mengurangi bau perengus pada usus sapinya. Tambahkan juga garam supaya ususnya lebih asin. Adapun bumbu yang dihaluskan, ada 6 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 2 butir kemiri, kunyit jahe masing-masing 1 ruas jari, 1 batang serai dan 1 ruas jari lengkuas. Semua sudah dipotong-potong supaya mudah dihaluskan. 5 buah cabai merah keriting dan juga cabai rawit merah, tingkat kepedasan sesuai selera. Tambahkan minyak goreng supaya mudah dihaluskan. Kali ini Bude menghaluskannya dengan di blender. Bumbu sudah halus, masukkan ke dalam pan ataupun wajan. Ini ditumis tanpa diberi minyak goreng lagi, karena tadi pas menghaluskan bumbunya sudah diberi minyak goreng. Ditumis, digongsreng-gongsreng sampai benar-benar matang, sampai harum dan juga tanak. Digongsreng-gongsreng terus supaya matang merata dan tidak gosong. Ini bumbu sudah setengah matang. Masukkan 3 lembar daun salam dan 3 lembar daun jeruk yang sudah disobek-sobek supaya aroma wanginya lebih keluar. Digongsreng-gongsreng kembali. Dan ini bumbunya sudah mengeluarkan minyak, sudah matang, sudah harum. Tambahkan air sekitar 50 ml dan santan sekitar 500 ml. Tambahkan 1/4 sendok garam, kaldu jamur, gula pasir masing-masing setengah sendok makan, ketumbar bubuk, lada bubuk masing-masing 1/4 sendok makan. Diaduk-aduk supaya bumbu larut dan tercampur merata. Dan supaya santan tidak pecah, diaduk-aduk terus. Ini kuahnya sudah mendidih, masukkan usus sapinya. Bude menambahkan sedikit garam karena ususnya sudah asin ya teman-teman. Nanti bisa dikoreksi rasa, kalau misalkan kurang asin, bisa ditambah garamnya. Diaduk-aduk supaya santan tidak pecah.
Dimasak sampai kuah agak menyusut dan bumbu meresap sempurna ke dalam usus sapinya. Ini sudah matang, terakhir taburi dengan bawang goreng. Kemudian siap disajikan. Tara, gulai usus sapi siap dinikmati. Semoga resep ini bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semua. Insya Allah jumpa lagi di resep puding berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.